Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Putri Madani dengan NIM 22234031 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Apa itu komunikasi? Pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan komunikasi. Pengertian komunikasi yang menurut para ahli yang pertama yaitu Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan, yaitu kepentingan sumber atau komunikator dan kepentingan penerima atau komunikan. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, kita mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu seperti kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan informasi. Kita sebagai komunikator memberikan informasi dan berperan aktif dalam menjelaskan kepada komunikan atau penerima dengan sebaik-baiknya dan sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti apa yang kita maksud. Yang keenam, kita bisa dapat mendidik. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam. Mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang lebih banyak mendorong. Namun yang harus diingat adalah bagaimana cara yang baik untuk melakukannya. Berikut ini tujuan komunikasi dari beberapa ahli. Yang pertama, ada Ruben dan Stewart. Yang pertama, mereka komunikasi ialah fundamental dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Kita tidak bisa berkomunikasi, tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Dikarenakan kita dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Orang lain akan berkomunikasi dengan kita baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, ada komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas kompleks. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang kompleks dan menantang. Dalam hal ini, ternyata aktivitas komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi memerlukan understanding dan suatu keterampilan sehingga komunikasi yang kita lakukan menjadi efektif. Yang ketiga, ada komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Karir dalam bisnis, pemerintah atau pendidikan memerlukan kemampuan dalam memahami situasi komunikasi. Mengembangkan strategi komunikasi efektif memerlukan kerjasama antara satu dengan yang lain. Yang keempat, ada suatu pendidikan yang tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Kadang-kadang kita menganggap bahwa komunikasi itu hanyalah suatu yang bersifat common sense dan setiap orang pasti mengetahui bagaimana berkomunikasi. Padahal, sesungguhnya banyak yang tidak memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Yang terakhir ialah komunikasi adalah populer. Komunikasi adalah suatu bidang yang dikatakan sebagai populer. Banyak bidang-bidang komunikasi modern sekarang ini yang memfokuskan pada studi tentang pesan. Ada juga tentang hubungan antara komunikasi dengan bidang profesional lainnya termasuk hukum, bisnis, informasi, pendidikan, ilmu komputer, dan lain-lain. Fungsi komunikasi. Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan.
Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi, nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima, komunikasi dapat mengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, komunikasi sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh, komunikasi dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, misalnya ketika ada pertikaian atau perselisih pendapat dalam rapat tertentu. Adapun fungsi komunikasi menurut para ahli, yang pertama ada Harold de Lasswell. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Yang kedua ada ahli Goran Hedebro, seorang dokter komunikasi berkebangsaan Swedia dalam bukunya Communication and Social Change in Developing Nations. Mengemukakan bahwa fungsi komunikasi massa ditujukan untuk pertama, menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi. Yang kedua, mengajarkan keterampilan baru. Yang ketiga, berperan sebagai ganda ilmu pengetahuan. Yang keempat, menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang. Yang kelima, meningkatkan aspirasi seseorang. Yang keenam, fungsi komunikasinya yaitu menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Yang ketujuh, membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonisan dari suatu situasi tersebut. Yang kedelapan, mempertinggi rasa kebangsaan. Yang kesembilan, meningkatkan aktivitas politik seseorang. Yang kesepuluh, mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendapat para ahli yang ketiga yaitu Onong Ujjana Effendi dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi mempunyai pendapat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat karena perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah masyarakat. Dengan menerima informasi yang benar, masyarakat akan merasa aman tentram. Yang kedua, mendidik masyarakat. Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi tidak lain agar masyarakat menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang budayaannya. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat juga dapat dijadikan sarana untuk mempengaruhi masyarakat tersebut ke arah perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan. Misalnya, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung suatu pilihan dalam pemilu dapat dilakukan melalui komunikasi massa dalam bentuk kampanye, propaganda, selebaran-selebaran, spanduk, dan sebagainya. Yang keempat, menghibur masyarakat. Perilaku masyarakat menerima informasi selain untuk memenuhi rasa aman juga menjadi sarana hiburan masyarakat. Apalagi pada masa sekarang ini banyak penyajian informasi melalui sarana seni hiburan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.